Hai Sobat Delians, kembali lagi bersama aku Ardian. Dan di episode sebelumnya tim Tiny Herb berlatih dengan Yechu dan berduel dengannya, termasuk si Wang Qiexi sang dewa penyihir. Tang Rou menolak ajakan Wang Qiexi untuk masuk ke tim Tiny Herb, dan juga Steambun mendatangi warnet Chen Kuo untuk bertemu dengan Yechu. Terlihat Steambun sedang ngobrol-ngobrol dengan Yechu dan tiba-tiba Yue Chung meminta bantuan kepada Yechu untuk memecahkan rekor dungeon. Dia menawarkan 4 barang langka atau mahal gitu temen. Lalu berita ini tersebar ke guild besar lainnya. Blue Brook, Tyrannical, Samsara, Mystic Castle, Blossom Valley malah pada kumpul kebo ya di chat group buat gibahin si Yechu ini ya kan. Hadeh. Ketua guild dari Samsara bernama Lonely Drink gak terima karena Yechu mau ngebantu orang lain cuma imbalan 4 barang langka, sedangkan dia nawarin 5 barang langka malah si Yechu nggak mau. Cold Knight, ketua dari guild Tyrannical, bilang kalau Yechu pasti merencanakan sesuatu. Kemudian tercatatlah rekor dungeon terbaru dari party Yechu. Makin nggak terima si Lonely Drink ini. Dia juga nyindir Excellent Dynasty yang nggak lakuin apa-apa setelah party Yechu mengalahkan rekornya. Lalu rame dah tuh chat global sampai-sampai ya Blue Brook dan Tyrannical juga kena imbasnya. Gara-gara mereka mecahin rekor bareng party Yechu yang bukan anggota dari guild. Kemudian Blue River melamporkan hal ini ke atasannya yang bernama Liang Yichun dan satu member lagi bernama Poplar Beach. Blue River bilang kalau kemampuan dan pengalaman Lord Grim ini seperti pro player. Semua rekor dungeon server 10 dikuasai oleh mereka. Lalu dengan sombongnya si Poplar ini ngaku-ngaku paling pro ya di server 10. Jadi mereka berencana untuk memecahkan rekor party Yechu. Mereka nyuruh Blue River untuk menyiapkan akunnya. Yechu, Tang Rou, dan Steambun sedang bersantai ria di pasar kota. Yechu nyuruh mereka buat milih-milih senjata, nanti si Yechu yang bayarin. Nah, kemudian si Yechu ini mampir dan menawarkan item ke pedagang di situ. Lagi tawar-menawar panjang lebar, tiba-tiba ada orang yang membutuhkan Yechu dan partinya. Yechu sadar situasi ini, jadi dia segera pergi dari situ dan sekalian beliin Tang Rou dan Steambun senjata. Kemudian party mereka masuk ke tempat dungeon gurun bernama Desolate Land. Di sini mereka bertemu dengan Yivan yang memakai avatar kelas Ghostblade-nya. Yivan masih belajar menggunakan kelas ini dan Yechu bilang kalau Yivan bisa latihan bareng partinya. Tiba-tiba sekelompok pemburu gak dikenal ini menyerbu party Yechu ya. Gokil, Yivan dan Yechu bergantian memberikan skill support untuk meningkatkan serangan Tang Rou dan Steambun. Kerja sama mereka ini bener-bener teratur sekali ya. 团灭，好想法，那就来吧。 Mereka berhasil mengalahkan para pemburu tersebut, tapi Poplar nyerang Yechu secara tiba-tiba. Gokil sih ini, gak dikasih napas bro ya. Kemudian ketua dari Blue Brook muncul dan pertarungan mereka dihentikan. Guild Blue Brook kesini untuk memecahkan rekor party Yechu. Kemudian Yechu bertanya, kenapa Blue River gak ikut party? Padahal Blue River jauh lebih unggul bermain di party, nggak kayak si Poplar ini yang jagonya nyerang pemain doang. Si Poplar langsung marah ya kan, karena Yechu nyindir begitu, diajak by one dah si Yechu ini. Kemudian kita diperlihatkan dengan karakter yang muncul dari episode pertama tapi baru dikasih tahu namanya sekarang. Dia adalah Chen Yehui ya, nadanya nggak gitu juga sih sebenarnya. Lebay aja sih. Dia ini adalah ketua guild dari Excellent Dynasty. Ternyata pemburu di pasar tadi itu mereka yang lagi pakai akun lain. Si Yehui ini bener-bener benci banget dengan Yechu karena rekor-rekor Excellent Dynasty selalu dikalahin sama dia. Excellent Dynasty di bawah rencana Liu Hao mencoba untuk menguasai rekor di server 10, tapi Yechu selalu menggagalkannya. Dan sekarang si Yehui ini yang ngambil alih lalu berencana untuk menyerang teman-teman yang ada di party Yechu. Scene kembali ke Yivan. Dia bertanya ke Yechu gimana cara mecahin rekor dungeonnya Blue Brook tadi. Yechu menjawab, bisa diatur lah, ada kamu di sini Yivan. Tak lama kemudian mereka berhasil mecahin rekor Blue Brook tadi. Gokil sekali ya. Server 10 berasa kayak punya party Yechu sendiri dah. Sumpah, asli. Kemudian Yechu pinjam akun Chen Kuo untuk duel dengan Poplar. Kemudian dimulailah duel Yechu dan Poplar di tempat yang bernama Heavenly Domain. 不错。
Pertarungan dimenangkan oleh Yechu. Semua orang di sana bener-bener bangga sama Yechu ya, karena yang dilawan itu pemain dari guild besar coy. Langsung viral ya di server 10, gokil sekali. Pindah ke scene lain, karena rekor Blue Brook sudah dipecahkan dan Poplar kalah berduel. Pemilik akun Liang Yichun ini menemui ketua dari tim Blue Rain, yaitu Yu Wencho, untuk melaporkan tentang si Lord Grim ini. Yu menganalisa semua tingkah dan rekor party Yechu, dari duelnya tadi sampai ke rekor di dungeon Bone Graveyard. Yu tahu kalau akun Hateful Sword ini adalah Liu Hao, karena rekor dungeon itu tercatat sebelum dan sesudah pertandingan Excellent Era dengan Blue Rain. Pas turnamen, Liu Hao nggak fokus pasti karena mikirin dungeon ini. Akun Hatefulnya juga menghilang setelah Excellent Dynasty mecahin rekor, malah diganti jadi Flowing Tree pas party Yechu mecahin rekornya Excellent Dynasty. Yu juga tahu kalau Liu Hao sengaja masuk ke party Yechu untuk mengambil strateginya dan menerapkan itu di Excellent Dynasty. Huang gemeteran kan di sini, waduh. Terus si Huang bilang kalau Hateful beneran Liu Hao, lalu ngapain dia buang-buang waktu buat mikirin dungeon ginian? Yu langsung nyeplos di sini. Liu Hao pasti punya alasan lain karena dia bener-bener serius dan terobsesi dengan dungeon ini sampai masuk ke partinya Lord Grim. Karena hal ini identitas Lord Grim jadi kebongkar. Yichun langsung kasih tahu ke Blue River tentang identitas Lord Grim yang sebenarnya. Dan sekarang tim Blue Rain dan beserta guildnya tahu kalau Lord Grim itu adalah Yechu. Yu bilang ke Huang kalau dia keluar dari markas tim pas turnamen udah kelar. Huang nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan di sini ya. Ketahuan juga tuh akun Flowing Tree-nya. Kemudian Yu minta dijelasin gimana senjatanya si Yechu ini. Huang jelasin detail kalau senjata itu dibuat sendiri dan khusus untuk karakter tanpa kelas. Senjata Yechu ini bisa berubah jadi kelas apapun. Lalu Yu berharap bisa ngeliat Yechu pakai avatar itu untuk bermain di tim. Huang mengiyakannya dan dia bilang kalau kita kudu nunggu 1 tahun agar Yechu bisa balik lagi bermain di tim. Terlihat Tangro lagi lihat-lihat artikel tentang party Yechu. Di sana tertulis detail tentang informasi dan strateginya. Yechu juga ikut baca di sini. Lalu dia meminta Tangro untuk mengirimkan artikel yang dibuat Mei Kuang ini kepada Yechu. Huang mengabarkan berita ke Yechu kalau tim Blue Rain beserta guildnya udah tahu identitas Lord Grim. Lalu tiba-tiba Yu ada di belakang Huang dan lagi merhatiin chatnya mereka dong. Yechu ini nyindir kelincahan tangannya si Yu. Seandainya kelincahan tangan Yu bisa lebih cepat, pasti dia jauh lebih hebat. Yu yang melihat chat ini langsung ngajak Yechu berduel. Terlihat Yechu menang dan Yu mengakui kalau senjata Yechu ini benar-benar unik. Walaupun begitu, avatar Yechu gak bakal bisa bertahan sampai level tinggi. Paling mentok sampai level 95 karena gaya pertarungan tanpa kelas itu berubah-berubah dan serangannya juga lemah. Yechu berpikiran sama seperti itu, tapi dia bakal tetap pakai akun ini. Lalu Yechu menyuruh teman-temannya untuk kumpul di dungeon. Terlihat Su Mucheng belum login di situ. Tangro dan Yechu bingung kan? Tiba-tiba si Mucheng ini pesen billing dong di sini. Yechu sengaja nyuruh Chen Kuo molor duluan biar Do itu nggak heboh sendiri ya gara-gara ngeliat idolanya yaitu Mucheng. Yechu nanya kan tuh ke Mucheng, kenapa dia jauh-jauh datang ke warnet ini? Mucheng menjawab kalau dia tuh bosen main di tempat biasanya. Kemudian si Yechu memberi tempat PC yang ada di sebelahnya dan Mucheng pun langsung login. Party Yechu sudah login semua dan terlihat mereka sedang diincar oleh para pemburu lagi. Yechu, Mucheng, Yivan, dan Tangro berhasil lolos sementara, tapi para pemburu masih ngejar Steambun yang lagi bersembunyi di suatu tempat. Mucheng curiga ya kepada Liu Hao, apa bener dia yang lakuin ini semua? Yechu pun masih belum yakin kalau Liu Hao dalangnya. Kemudian kita diperkenalkan dengan satu karakter lagi yang gak sengaja jatuh ke sumur di situ. Ternyata Steambun ya, ngumpetnya di sumur dong, astaga. Dia minta pertemanan dan Steambun menerimanya. Karakter ini bernama Mei Kuang. Dia nyari party Yechu untuk membantunya. Karena Steambun gak bisa lama-lama di situ, jadi dia langsung ke atas dan kabur ya. Mei Kuang juga ikut ke atas, walaupun dia rada kesusahan sih. Mei Kuang melihat Steambun yang kesulitan untuk kabur. Kemudian dia mengarahkan Steambun dan akhirnya dia berhasil lolos untuk sementara. Lalu mereka berdua sembunyi di suatu bangunan. Yechu menanyakan keadaan Steambun. Lalu Steambun mengatakan kalau dia masih dikejar oleh pemburu. Kemudian Steambun bilang juga ke Yechu kalau dia dapet temen baru pas ngumpet di sumur. Si Yechu bingung kan. Terus si Yechu nyuruh ketemuan di tempat dungeon yang bernama Empty Forest Wingdom. Steambun ngajak si Mei juga buat ke dungeon itu. Lalu mereka berdua pergi dari sana.
Ternyata pemburu-pemburu ini adalah aliansi dari 7 guild di server 10. Gila. Echelon Dynasty, Tyrannical Ambition, Samsara, Herb Garden, Misty Castle, Void, dan Blossom Valley. Gokil ya. Satu server incer party Yecu semua. Gila. Yecu ini ternyata bikin resah warga-warga server 10 ya. Blue River juga diajak buat interload Grim, tapi dia nggak mau. Plantago sebagai ketua guild Herb Garden juga nggak terlalu antusias tentang pemburuan party Yecu. Jelas dong, karena mereka itu udah tahu ya kalau Lord Grim itu Yecu. Jadi ya ngapain repot-repot gitu ya. Kemudian Yecu sudah sampai di dungeon Empty Forest Wingdom. Terlihat Huang mengajak Baewan Yecu ya, karena Doi mau nyoba lawan Yecu lagi. Ketemuan kan tuh mereka di dungeon ini. Kemudian Huang nanya, kenapa orang-orang ngejar Yecu begini? Si Yecu bilang kan katanya mau Baewan. Yo wes bunuh mereka satu-satu aja gitu. Si Huang malah sewa teman-teman. Ya serba salah juga ya. Nah karena si Huang udah terlibat di sini, jadi pemburu ikut ngejar Huang juga. Pemburu-pemburu ini langsung dikejar habis-habisan coy. Gila. 垃圾的不如是什么？是不可回收垃圾，完全没有利用价值的废弃物！哈哈哈！剑客！三段斩，连出四，上脚剑看剑。 Yecu menemui Huang dan para pemburu ini gak ada habis-habisnya teman-teman. Yecu dan Huang melawan mereka semua. Lalu di saat mereka terkepung datanglah Tang Rou, Timbun, Mei Kuang, Mucheng, dan Ivan. Mereka semua ngebantu babat abis memburu pemburu ini. Huang pun menyerang Chen Yehui di sini, tapi mereka sama-sama gak tahu identitas lawannya siapa. 你好像是个带头的嘛，这样打下去一会儿论得太难看，你在你兄弟面前折了面子好吗？ C 区16号机需要网管服务。 Kemudian Yecu tiba-tiba dapat suruhan dari warga-warga warnet ya buat pesanin McD. Tapi si Yecu gak bisa ninggalin Glory. Gokil. Main terus ya Yecu ya. Bandel sekali. Lalu Yecu menyuruh yang lainnya untuk mempercepat penyerangan pemburu-pemburu ini. Beberapa pemburu itu akhirnya kalah dan Yecu pun langsung nyuruh yang lainnya untuk mundur dulu. Kemudian harus cetak rekor dungeon lagi walaupun bakal ada hambatan kayak gini. Si Huang ini bilang Yecu bikin tim ini buat keperluan diri sendiri. Kontrak Mucheng sudah mau habis di Echelon Era. Lalu Tang Rou dan Stimbun punya potensi besar. Kemudian Ivan kalau sering dilatih sedikit lagi dia bisa menjadi rekan klubnya party Yecu. Banyak pemain baru dan pemain lain yang dekat dengan Yecu. Kalau ngeliat keadaan dia yang sekarang gak mungkin dia bisa bikin tim sendiri. Tapi seenggaknya Yecu udah bersiap-siap untuk kedepannya kalau dia ingin membuat tim sendiri. Yecu pun termenung sejenak di sini. Kemudian Stimbun bilang ke Yecu kalau bos bakal muncul di dungeon dan Tyrannical Ambition lagi mau nyoba memburu bos ini. Lalu mereka pun langsung membereskan dungeon itu. Tyrannical bener-bener lemes di sini karena semuanya itu diembat sama party Yecu ya. Cold Knight merasa curiga ke Blue Brook dan juga kenapa Blue River nggak ikut memburu Yecu beserta kawan-kawannya. Cold Knight penasaran seberapa istimewanya identitas Lord Grim ini. Kemudian Yecu menawarkan Mucheng pop mie yang tersedia di warnet itu. Sambil nyeduh itu pop mie, Yecu memikirkan teman-teman yang dia punya sekarang untuk bikin tim sendiri. Lalu dia kembali duduk di PC-nya sambil ngasih pop mie tadi ke Mucheng. 哎，面好喽。 是吗？喝两口汤。这谁啊？木木，睡我房间也可以，当心着凉啊。Gila men, so sweet banget asli dah temen-temen. Sumpah ya, ini kalau misalkan ada genre romance di animasi ini, wah gila sih, gokil sih. Pindah scene ke markas tim Tirani. Di sini Chang Xin-che diberikan flash disk yang berisi rekaman-rekaman pertarungan party Yecu. Kemudian Chang Xin-che dan Han Weiqing memeriksanya. Chang menganalisa akun Huang dan Mucheng. Kemudian terakhir adalah Lord Grim. Chang memang curiga pas lihat dua akun tadi. Bahkan akun Lord Grim ini juga karena dia bisa nguasain 4 kelas sekaligus. Dan terlebih lagi tim yang selalu bersamanya itu online glory terus-terusan kecuali makan dan tidur. Cuma satu orang yang bisa kayak gini nih, yaitu Yecu. Kemudian Chang memberikan akun server 10 kepada Han untuk bersama-sama memeriksanya secara langsung. Yecu, Mucheng, dan Ivan pergi ke dungeon lagi. Tang Rou dan Stimbun gak bisa ikut karena mereka sedang belanja di luar. Nanti Tang Rou yang bakal nyusul. Pas Yecu lagi OTW ke tempat kumpul, dia diserang lagi dong. Tapi kali ini cuma orang-orang dari guild Tyrannical dan tim Tirani aja. Chang pun menuntun formasi penyerangan timnya.
行，没见过什么这么放的。 Yechu berhasil menangani dua anggota Tyrannical. Kemudian Kapten Han datang dan duel antar rival pun dimulai di sini ya. Han sekarang tahu kalau Lord Grimm adalah Yechu. Han bertanya kepada Yechu, kenapa dia mengumumkan berhenti dari tim? Apa cuma karena Excellent Era prestasinya lagi menurun? Yechu belum menjawab apa-apa di sini. Kemudian duel pun tetap dilanjutkan. Duel selesai dan terakhir Yechu mengatakan kalau dia akan kembali 1 tahun lagi. 休息，然后回。 Bagaimana masa lalu Yechu? Nah, season 1 yang versi animasi ini udah kelar di part 4 ini teman. Dan sebelum ku lanjutin ke OVA yang rilis tahun 2018 dan season 2 yang rilis di tahun 2020, aku mau bahas alur yang movie dulu ya. Yang rilis di tahun 2019. Soalnya ada beberapa kesalahan alur di part 1 kemarin. Aduh, aku emang parah sih ini. Dan juga sekaligus aku mau benerin alur di part 1 setelah aku bahas yang movie-nya. Untuk kesalahannya gimana dan segala macem, kalian bisa juga cek di deskripsi video ini biar kalian gak jauh-jauh ya scroll videoku di channel. Ya wes, segitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Aku Ardian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye. See ya.